Halo, halo. Apa kabar? Kembali bersama saya, Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, beberapa waktu yang lalu kita mulai mengamati gestur tokoh politik ya, figur-figur prominent person di Indonesia. Ini Pak Jokowi, kelihatan kantong matanya makin tebal, itu artinya sebenarnya beban makin berat, mungkin kurang tidur, mungkin stres, atau mungkin apapun. Tapi itu tanda-tandanya kelihatan kan, ada kelelahan wajahnya Pak Jokowi. Yang lain, saya lihat saya mengamati diam-diam ini. Mbak Puan ini sekarang kelihatannya jauh lebih luas gitu dibandingkan yang dulu ya. Salah satu contoh bagaimana keluasannya Mbak Puan itu ketika ketemu AHY, ya kan, yang kata Hasto itu nggak mungkin lah antara Demokrat dengan PDIP itu kerjasama dengan Demokrat, tapi ya dilakukan oleh Puan beda. Pak Prabowo juga begitu. Pak Prabowo ini kan orang banyak takut sama Pak Prabowo karena dianggap tokoh yang temperamental begitu kan. Tapi Pak Prabowo kelihatan sekarang ini kan mulai ramah, bisa bercanda-canda dengan wartawan. Apakah ini memang ada perubahan tertentu atau ini karena ya memang namanya mau dekat pilpres gitu. Kalau saya lihat misalnya Puan memang akhir-akhir ini Mbak Puan Hmm. terlihat sebagai politisi yang bukan santai tetapi mengalun mengikuti irama opini publik tuh. Dan itu sebetulnya yang kita tunggu tuh. Puan kan kemarin-kemarin dia tegang segala macam. Sekarang dia pulih kembali itu. Jadi mungkin Puan bergembira melihat elektabilitas Ganjar nggak naik-naik, kira-kira begitu dalam hati nih ya. Karena dia menganggap bahwa itu kan hak saya sebetulnya tuh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat psikologi Puan itu artinya Puan tahu bahwa dibandingkan dengan Ganjar dia sekarang lebih luas. Dan Ganjar justru yang tegang karena nggak ada kepastian. Jadi nggak ada beban pada Puan untuk siksa dalam politik. Dan itu mungkin juga satu pertanda bahwa akan ada konferensi pers baru pada Ibu Mega. Karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi dalam PDIP. Tapi tentu Puan tahu bahwa PDIP itu lagi berantakan. PDIP lagi tegang. PDIP senior-seniornya bahkan kasih opini yang melawan kehendak Megawati itu. Senior-seniornya berupaya untuk makin beroposisi pada Jokowi. Padahal Jokowi berupaya untuk merangkul kembali Megawati. Jadi dilihat dari psikologi Puan, Puan mengerti kecemasan partainya, tapi dia bisa atasi itu dengan mengatakan, kan gue udah bilang tuh, mending gue kira-kira begitu yang jadi calon. Kalau gue jadi calon kan lebih enak tuh, lebih lebih nyatu partai. Bagaimanapun kalau Puan jadi calon presiden oleh Megawati, itu nggak akan ada perselisihan dalam partai. Karena semua tunduk pada prinsip bahwa ini adalah anak Soekarno. Jadi poin utamanya genealogi Puan itu memang menghendaki supaya partai itu hanya satu pikiran, yaitu mengusulkan Puan. Walaupun pada waktu itu elektabilitasnya masih rendah, tapi lain kalau Puan sudah diajukan sebagai presiden, sebagai calon presiden, dia bisa mondar mandir kemana-mana dan itu bisa meningkatkan posisi tawar dia tuh. Apalagi Puan perempuan dan orang lagi gandrung pada politik perempuan. Jadi Puan ada di dalam apa namanya center of pusat pembicaraan publik sekarang. Wah, Puan kok makin gembira ya. Puan ternyata matang juga gitu. Dibandingkan dengan Ganjar yang terus-menerus cemas karena nggak bisa menunjukkan secara otentik siapa sebetulnya yang akan dia minta jadi calon presiden, wakil presiden dan apa program-program dia otonom nanti. Demikian juga Pak Prabowo, saya lihat kemarin dikerubutin lagi oleh mak-mak di Bandung tuh dan Prabowo dengan santai yang melayani semua fotografer selfie-selfie. Jadi Prabowo udah melenggang santai dan kalau bilang wataknya gebrak-gebrak aja, ya mungkin baru waktu sandiwara tuh. Kalau sekarang lebih konkret kita lihat bahwa kesantaian Prabowo itu menunjukkan Bukan bahwa kebalik ya, bukan sekarang yang bersandiwara gitu. kalau sekarang juga kita mungkin anggap ini sandiwara yang melegakan itu. Dan tetap Prabowo itu punya banyak dimensi dalam wataknya tuh. Tiba-tiba dia bisa jadi seorang yang berdisiplin, tegas, lalu dia mulai melucu segala macam. Tetapi dibandingkan dengan Ganjar, jelas Prabowo sangat santai. Karena dia merasa udahlah, gue calon presiden dan gue sekaligus adalah kingmaker dan gue sekaligus mampu untuk mengubah-ubah watak gue. Kan kira-kira begitu kan. Jadi kesantaian Prabowo itu terlihat sebagai ya orang yang udah matang, orang yang diganggu kiri kanan pun dianggap ya udahlah diganggu aja nggak apa-apa kan. Yang penting dia punya punya pengetahuan dan punya keinginan untuk menjadikan Gerindra itu sebagai pemimpin baru di dalam politik mendatang. Itu lebih pasti dan lebih lebih bisa kita hormati lah posisi itu karena nggak ada yang
yang meragukan bahwa Prabowo tidak mau cawe-cawe. Bagi dia nggak perlu cawe-cawe, dia udah punya posisi itu. Jadi betul-betul kita coba amati gerak tubuh atau psikologi dari calon-calon presiden itu. Eh, tapi kalau kita lihat ya, memang seperti Mbak Puan seperti kita sebut tadi itu jauh lebih. Saya kan mengamati begitu dekat dengan wartawan, dia juga bisa lebih santai. Kalau biasanya kan wajahnya tegang, apa begitu. Apa saya tadi berpikir apakah karena beban di pundaknya sekarang jadi lebih ringan karena dia tidak lagi dicapreskan gitu ya. Jadi dia lebih dan bisa aja itu menjadi blessing gitu karena bagaimanapun juga kan kita pasti sudah bisa menduga dengan keras bahwa beban PDIP berikutnya itu ada di pundaknya Mbak Puan dan Ibu Megawati pasti juga dengan penuh perhatian memperhatikan siapa kira-kira yang akan mewarisi kepemimpinan dia begitu. Itu yang bahayanya tuh. Kalau Puan ikut larut di dalam kemurungan, itu artinya PDIP juga tertimpa dua kali tuh. Udah berantakan di dalam, dan calon pengganti Megawati, ya pasti Puan itu juga tidak mampu untuk menyeimbangkan emosinya pasca pencalonan Ganjar. Tapi justru blessing in disguise, Puan merasa bahwa apapun yang terjadi, PDIP mesti diselamatkan. Dan Puan akhirnya berpikir, kira-kira begini pikiran Puan, ya apapun kalau bukan nama Soekarno itu nggak mungkin melejit, kira-kira begitu. Jadi Puan sebetulnya menyesalkan apa yang diputuskan oleh ibunya, walaupun nanti setelah, kalau kita ngomong begini ini punakawan PDIP akan rame-rame menggebuk kita kan, nggak begitu, ini keputusan partai, iya kita tahu itu keputusan partai, tapi psikologi waktu mengambil keputusan itu harus kita bayangkan apa perasaan Puan pada waktu Kartono diucapkan padahal Kartini yang dimaksudkan kan. Jadi hal-hal semacam ini baru bisa kita baca setelah Puan mengalami dan menghayati sendiri apa yang disebut dinamika politik. Jadi dia menemukan bahwa dinamika politik sebetulnya mengarahkan dia untuk menjadi figur pemersatu PDIP pada akhirnya. Dan itu yang akan menentukan nasib Ganjar berikutnya tuh. Kan tetap kalaupun Ganjar jadi presiden, ya tetap yang menguasai partai itu adalah Puan. Jadi Puan juga bisa mengatur Ganjar tuh. Tetapi bagi Puan, kenapa nggak dia aja sekaligus calon presidennya kan? Kan lebih mudah tuh buat dia nyusun kabinet. Ya, oke. Ini nanti kalau kita cuma ngomongin Puan, Mega, Ganjar, dan Prabowo, ada yang nggak merasa nggak adil. Ini bagaimana dengan Anies dan AHY? Kan ini juga salah satu pusat perhatian publik juga ya. Saya termasuk orang juga yang mengamati AHY. Kan banyak orang dulu melihat ini meremehkan AHY, begitu ya. Dianggap ya kan dia ini kan anaknya SBY saja. Ini putra mahkota sama dengan seperti Puan di PDIP gitu. Tapi saya amati belakangan ini memang juga jauh lebih matang dan lebih siap ini AHY gitu ya. Sementara Anies saya lihat ya memang tidak banyak perubahan. Dia tetap seperti sekarang walaupun dalam situasi yang saya kira ini kan dia pressure-nya luar biasa, beban di pundak dia dan dia juga masih kelihatan bisa santai. Ini bagaimana kita memahami mereka ini, Bung Rocky? AHY tentu akhirnya dipaksa untuk jadi pemimpin karena partainya mau dirampok Muldoko kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya watak kepemimpinan itu diuji ketika ada krisis eksistensial pada partai itu tuh. Dan SBY hanya mampu untuk atau memilih mampu untuk mengevaluasi partainya melalui fasilitas kebudayaan, yaitu melukis, lalu bikin status, lalu mengkritik dengan tulisan segala macam. Tapi AHY ada memimpin pertempuran itu dengan istana Yunto Muldoko. Jadi SBY dipaksa oleh situasi untuk mengambil keputusan dan menunjukkan sikap pemimpinannya. Jadi bagus juga ini blessing disguise bahwa Muldoko itu membantu AHY tampil sebagai pemimpin. Dan agak unik misalnya AHY sebagai junior Muldoko, dia harus berhadapan dengan seniornya kan. Tapi publik melihat bahwa AHY punya poin terhadap Muldoko. Muldoko justru yang jadi pengecut akhirnya kan, karena mesti cari cara macam-macam untuk membela diri. Padahal Muldoko bukan anggota Partai Demokrat. Jadi kepemimpinan AHY timbul karena tekanan politik dan panggilan untuk jadi patriot. Jadi itu saya kira itu karena sebagai militer, watak militernya ada, yaitu kalau diancam ya menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik kan. Jadi AHY mengambil prinsip itu. Pertahanan paling baik adalah menyerang tuh. Nah itu soal AHY itu. Coba kita pindah pada sahabat kita Anies, sudah. Anies juga menikmati keadaan ketidakpastian ini karena di antara kegaduhan itu Anies bisa mengkonsolidasi relawannya tuh. Karena terpaksa Anies harus konsolidasi relawan. Kalau partai kan
masih dalam ancaman tadi. Muldoko masih mengancam Demokrat, Nasdem juga masih terancam karena kasus-kasus Johnny Plate segala macam. PKS masih berupaya untuk merapikan posisi itu. Jadi Anies sebetulnya mengambil jalan yang kurang riuh, tetapi sesekali orang lihat bahwa Anies melakukan kontemplasi secara intelektual. Nah, bahayanya kalau kontemplasi intelektual itu berlebih, padahal sebetulnya ini adalah permainan yang harus diselesaikan di antara para bajingan, kan itu mesti itu. Jadi saya anggap Anies terlalu sopan dan masih terlalu sopan. Termasuk saya perhatikan waktu ditanya soal IKN, Anies masih anggap oh ya itu kan keputusan hukum. Jadi dia belum begitu berani untuk memimpin opini yang sebaliknya tuh. Oh iya, Musi Anies bilang, iya itu keputusan hukum. Tetapi keputusan hukum datang dari kepentingan politik. Nanti kalau jadi presiden, bisa kepentingan politik berubah. Kan kemampuan Anies untuk siksa di dalam diplomasi politik masih terhalang oleh semacam ya ada a kind of wisdom pada dia untuk melihat taat hukum. Padahal yang dibuat Jokowi itu melanggar hukum semua. Lain kalau undang-undang itu basisnya adalah analisis dampak lingkungan. Loh Jokowi bikin IKN itu tanpa analisis dampak lingkungan. Masa Anies benarkan itu? Itu juga teguran saya buat Anies. Jadi kita berteman dengan Anies, berteman dengan Pak Prabowo, segala macam. Jadi kita mau tegur orang-orang ini supaya betul-betul tumbuh secara otentik gitu, bukan sekedar riding public opinion, bukan sedang menunggangi opini publik. Ya. Itu intinya tuh. Ya. Dan ini kalau kita kemarin kan selalu bilang kalau kita bicara Pak Jokowi itu kita juga itu Pak SBY itu kan kita bicara kalau Pak SBY mungkin lebih rasional, tapi kalau Pak Jokowi ini kan kita bicara dalam kosmologi Jawa gitu ya. Tapi kalau ngomong sama Anies Baswedan ini saya kan coba memahami juga apa yang terjadi pada mereka ini, orang-orang seputar Anies Baswedan dalam situasi begini tertekan, dia luar biasa dan peluang untuk jadi capres itu kelihatannya kecil sekali gitu kan Pak Jokowi masih tapi mereka kelihatan tenang sekali. Saya pernah tanya apa sih kepercayaan ini? Mereka itu percaya bahwa dalam perjalanan panjang perjalanan Anies itu dia termasuk orang yang orang Jawa sebutnya orang bejo, orang yang beruntung gitu ya, selalu dalam kondisi tertekan pun dia akhirnya beruntung, terutama yang ditunjukkan kasusnya ya dalam pilkada DKI Jakarta gitu ya, sudah dibuang Pak Jokowi dari kabinet gitu supaya tidak jadi matahari kembar, tetap aja tiba-tiba last minute bisa muncul menjadi calon gubernur DKI dan kemudian menang begitu ya. Dan mereka juga percaya dalam kasus kali ini katanya kayak kalau udah namanya takdir pasti akan jadi. Nah ini berat kalau udah lawan begini nih. Iya kalau pakai tema keberuntungan, iya itu bukan tema politik sebenarnya. Jadi keberuntungan itu bonus dari aktivitas politik. Kalau nggak ada aktivitas politik, ya nggak ada keberuntungan. Tetap kita anggap oke, ada suara langit yang menentukan nasib orang manusia, tetapi itu setelah suara bumi itu diperdengarkan dulu. Derap langkah di bumi itu akan dibaca oleh langit, dan maka langit akan menyempurnakan itu sebagai keberuntungan. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang ada di tim Anies, poinnya bukan menunggu keberuntungan, tapi memaksakan kehendak bahwa secara konstitusi semua orang berhak untuk jadi calon presiden. Jadi jangan ada upaya untuk menghalangi, itu intinya tuh. Dan itu yang sebetulnya diingatkan oleh SBY supaya jangan halangi Anies, juga Prabowo menginginkan supaya Anies masuk dalam putaran supaya ada head to head, supaya fair. Kan nanti dianggap juga loh di partai-partai ini juga bersekutu juga untuk menghalangi Anies. Enggak, itu enggak fair tuh. Walaupun tetap kita ingin ada figur publik lain yang masuk dalam kompetisi itu, karena ini semua hasil uji elektabilitas dari lembaga survei, dan banyak sebetulnya contoh yang kita bahas sebelumnya, semacam koalisi baru tuh supaya kita belah koalisi ini ya. Ini kan semuanya koalisi yang ditentukan oleh kecemasan pada Jokowi. Kalau kita keluar dari parameter kecemasan, mungkin lebih lega kita katakan bahwa ada calon baru tuh. Entah datang dari PDIP, entah datang dari Golkar, dan itu intinya kita punya kemampuan untuk mengatur kompetisi yang betul-betul berkualitas. Kalau sekarang kan kompetisi ya nggak mau saling serang, tapi juga berupaya untuk nyari pendampingan, dan semua berusaha menjadi pendampingan melalui Jokowi, sementara Jokowi nggak pernah jelas siapa yang ingin dia dampingi itu. Jadi balik pada Anies tadi, Anies juga harus bersiap seandainya sistem politik ini macet, mampu nggak dia memimpin perubahan politik seperti yang didalilkan oleh koalisi perubahan di luar sistem elektoral, atau dengan mampu nggak Anies itu memimpin semacam mini people power
menurut saya masih kurang karena belum terlihat tuh. Itu baru bisa kita pastikan kalau Anies lebih 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 intensif dengan relawan ketimbang dengan partai politik. Kan partai politik tinggal nunggu transaksinya, tapi relawan ini kan bisa kehilangan semangat untuk memperjuangkan Anies kalau terus-menerus diinsinuasikan bahwa Anies nggak bisa jadi calon presiden. Kan itu masalahnya. Oke, tapi gini ya, lepas dari carut marut kehebohan atau kekisruan di menjelang Pilpres 2024 ini, kita masih punya harapan ya, ada akan bakal muncul ya, justru para pemimpin-pemimpin muda itu ya, kita sebut Puan, AHY, Anies bahkan juga Ganjar Pranowo ini akan menjadikan satu momentum gitu ya. Apakah mereka ini akan muncul menjadi seorang pemimpin yang punya karakter kuat yang bisa keluar dari kemelut atau mereka kemudian akan jadi korban. Ini saya kira sejarah yang akan tercatat ya, Bung Rocky. Saya kira itu betul dan anggap aja bahwa sejarah sedang menguji AHY, menguji Puan. Ini kan tetap dalam kawasan anak muda tuh. Dan kita tahu bahwa di belakang Puan itu udah ada captive market, yaitu suara Soekarno. Dan jangan hentikan suara Soekarno. Justru kita mesti anggap bahwa selama ini PDIP kurang menganut prinsip-prinsip Soekarnoisme atau nilai-nilai Soekarno itu. Demikian juga AHY. AHY jelas dari awal sejak pilkada itu memutuskan untuk jadi pemimpin. Jadi dia pasti akan maksimalkan energi Partai Demokrat. Nah, dalam kerangka itu kita ingin ada Partai Demokrat yang tumbuh secara intelektual, memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengawasi semua ekstraktif industri yang merusak lingkungan. Jadi sebetulnya orang mau lihat nilai baru dari para pemimpin ini nih. Kalau PDIP ya udah nggak mungkin ada nilai baru karena dia diikat oleh Soekarnoisme tuh. Tetapi ide Soekarno juga masih bisa dilanjutkan, misalnya bicara tentang koperasi itu semacam pikiran baru untuk menyelamatkan umat manusia dari akumulasi, bicara tentang potensi Soekarno itu, ide Soekarno diaktifkan kembali untuk menentukan posisi Indonesia di dalam kemelut Asia Pasifik atau Indo Pasifik. Kan semua itu memerlukan semacam sekolah gitu. Jadi kalau kita membayangkan Puan masih bisa di 2029, akhir 2029, sama-sama mereka berdua ajukan semacam proposal atau kurikulum untuk membahas isu-isu yang kontemporer hari-hari ini kan. Bukan sekedar isu-isu yang basisnya versi-versi konvensional, tradisional, segala macam. Jadi lakukan pembekalan pada publik melalui kecerdasan dari AHY, melalui ketertiban pikiran Soekarno dari Puan. Saya kira tentu kita selalu ada hikmah itu ya, karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong meskipun Pak Prabowo sekarang itu adalah kandidat terkuat untuk Capres 2024, tapi kalau orang seperti Pak Prabowo, Ibu Mega, bahkan juga termasuk Pak Jokowi ini kan sudah kita sebut sebagai outgoing leader gitu ya, yang akan sebagai upcoming leader tuh orang-orang seperti Puan, seperti Anies, seperti AHY dan juga harusnya Ganjar Pranowo juga di situ. Ya, kita ingin, tentu Pak Prabowo berpikir bahwa ini term dia terakhir. Ibu Mega juga berpikir begitu. Dan justru dari wisdomnya Prabowo dan Ibu Mega, kita bisa lega kalau pada akhirnya ada figur-figur baru ini. Dan di daerah saya bertemu banyak figur baru. Jadi Indonesia nggak akan kekurangan figur kalau mulai hari ini dilepaskan mereka berkompetisi. Jangan dihalangi oleh feodalisme, jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan aristokrat partai, dan jangan dikerjai secara cawe-cawe. Oke, jadi kita kalau dilepaskan tidak akan mungkin salah calon pemimpin ya. Yang salah itu adalah pemimpin yang terus cawe-cawe. Oke. Nah, itu rumusnya tuh. Udah sampai di situ kesimpulannya. Oke, thank you, Rocky. Ya.